Tiba-tiba suara itu di hati saya, kamu kecewa dengan Tuhan. Waktu datang suara itu di hati saya, kamu kecewa dengan Tuhan. Saya langsung menjerit, saya langsung menangis. Saya bilang, kamu kecewa kan? Tuhan ambil suami kamu. Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gary Geraldo kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini di tahun yang baru ini 2023 kita kehadiran salah satu narasumber yang begitu istimewa. Tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut PDM Marina Sampekalo. Halo, shalom. Shalom deh. Oke, kita panggil Kak juga karena so dari kecil kita selalu panggil Kak Marina. Oke Kak, apa kabar? Puji Tuhan, Tuhan itu hebat. Ya, luar biasa. Namun sebelumnya selamat Natal tahun baru dulu ya Kak. Oke, nah Kak, pepatah berkata tidak dikenal tidak disayang. Nah, Gary mau tanya dulu, ini latar belakang Kak Marina seperti apa sih? Orang mana dan sekarang pelayanan di mana? Oh, terima kasih. Jadi sesuai dengan sebutkan Gary tadi, nama Marina Sampekalo. Kalau papa saya itu asal Toraja. Oke. Sulawesi Selatan. Kalau mama itu dari Sangir. Dan saya itu anak sulung dari 2 bersaudara. Tahun 2000 saya menikah, suami saya itu orang Minahasa. Jadi Toraja, Sangir, ketemu orang Minahasa. Gado-gado lah Iya. istilahnya. Dan kemurahan Tuhan, kami dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Yang pertama itu Catherine Tilaar, sekarang umur 20 tahun. Yang kedua Karen Tilaar, umur 18 tahun. Nah, setelah kira-kira hampir 10 tahun yang lalu, ketika Tuhan panggil suami saya pulang ke rumah Bapak, itu saya berhenti bekerja full time, saya mengambil pekerjaan yang part time. Jadi supaya bisa mendampingi anak. Dan sekarang saya dan anak-anak kami sama-sama melayani di GPIA Galilea Manado. Kalau boleh tahu posisi kakak sebagai apa? Biasanya pelayanan apa saja? Saya itu passion saya di pelayanan anak. Oke, lebih kepada pelayanan anak. Oke, nah seru sekali ini saya juga bertemu dengan Kak Marina. Ini seperti reunian karena sebelumnya Kak Marina juga pernah pelayanan di gereja kami Pondok Daud. Nah Kak itu melayani begitu muda, dari usia yang begitu muda, bahkan rela untuk datang ke gereja dan tinggal di pastori. Itu bagaimana ceritanya sih Kak sampai Kak akhirnya bisa tinggal di pastori? Waktu itu saya diberikan kesempatan oleh Bapak Pendeta Tony, yang kami sebut Om Tony, untuk ikut seperti sekolah Alkitab singkat, namanya sekolah Alkitab Kalvari, yang pembicara atau pengajarnya itu dari Filipina. Jadi setelah saya ikut sekolah Alkitab singkat itu, kemudian Om Tony tanya Marina, bagaimana kalau Marina melayani di Bitung. Dan waktu itu hati saya tergerak untuk memberi diri melayani. Maka datanglah saya ke GPIA Pondok Daud di Bitung. Dan yang luar biasanya lagi, saya lihat Kak Marina itu kan tinggal di pastori, berarti mau tidak mau harus berberes-beres, menjaga gereja dan lain sebagainya. Kok Kak mau sih di umur yang begitu muda, istilahnya masih cewek-cewek lah, yang lain suka bajalang-bajalang, tapi Kak memberikan diri untuk istilahnya sekarang jadi kostor wanita di gereja waktu itu. Mungkin karena terlalu banyak kebaikan Tuhan yang saya terima, dan saya melakukan itu dari hati yang Tuhan, kita bisa balas Tuhan kebaikan. Jadi itu tidak merupakan satu beban, tapi ada satu sukacita dan merupakan satu kehormatan yang Tuhan beri. Saya bisa melayani, bisa tinggal di pastori, bisa bersih-bersih, dan itu menjadi satu sukacita tersendiri dan menjadi warna hidup saya. Kalau saya renungkan tadi waktu tiba, Tuhan, saya pernah tinggal di sini, saya pernah diajar Tuhan di sini, dan itu satu hal yang sungguh membuat saya bersyukur. Oke, kalau boleh tahu Kak berapa lama di sini kalau boleh tahu? 1998 sampai
tahun 2000. Wow, luar biasa banyak pengalaman pastinya yang Ya. di sini bahkan saya pun waktu masih kecil berkesan karena sering ketemu Kak di Pastori. Iya. Oke, nah Kak lanjut lagi nih perjalanan hidup yang Kak tempuh dari muda melayani Tuhan, akhirnya sekarang juga tergabung dalam pelayanan di gereja, pelayanan anak dan lain sebagainya. Nah Kak, yang saya ingin pertanyakan kan ada satu kejadian nih yang saya dengar dari Kak itu yang begitu luar biasa. Nah Kak, boleh Kak share dan tadi kesempat Kak sentil juga bahwa Kak beberapa tahun yang lalu sempat kehilangan suami. Itu bagaimana Kak ceritanya? Saya cerita singkat juga. Jadi waktu itu tahun 2013, tanggal 3 Agustus saya ingat sekali, itu hari Sabtu sekitar jam 10, saya dapat telepon dari kakak dari suami saya. Dia bilang, Marina, Audi kecelakaan. Hah, kecelakaan apa? Dia bilang kena sengatan listrik dan jatuh dari lantai 2. Karena suami saya kan pekerjaannya itu bikin pagar, kanopi yang dari stainless atau dari besi. Nah, hari itu pekerjaannya itu sudah hampir selesai. Jadi dia pagi waktu turun dari rumah dia bilang, "Ma, Papa mau periksa hasilnya seperti apa karena sudah hampir selesai." Tapi ternyata tegangan listrik yang ada di situ itu tinggi sekali dan menyebabkan dia kena sengatan listrik dan jatuh. Jadi waktu kakak ipar saya telepon, saya kaget setengah mati karena dalam pikiran saya pasti ini meninggal. Oh, Karena langsung jatuh sudah kena sengatan listrik, kemudian jatuh lagi dari lantai 2. Oke. Bayangkan, jadi saya langsung duduk lemas di lantai, saya nggak bisa doa, saya hanya bisa waktu itu bahasa roh. Saya bahasa roh, tiba-tiba telepon saya berdering. Waktu saya lihat, nomor telepon suami saya. Waktu saya angkat, dia bilang, saya tanya, Papa bagaimana? Dia bilang, Ma, Papa tidak apa-apa. Bayangkan, padahal ternyata keadaannya sudah sekarat. Lalu dia bilang, Mama mau datang ke rumah sakit. Waktu itu pertolongan pertama karena kecelakaan di Pasar Karumbasan. Jadi mereka bawa ke rumah sakit Bayangkara yang ada di Karumbasan. Jadi saya bilang, saya mau ke sana. Di jalan, tiba-tiba saya dapat telepon saya berdering, saya angkat, ternyata yang bicara itu kakak dari suami saya. Dia bilang, saya dengar bunyi ambulans dan dia bilang, Marina, Audi dirujuk ke Malalayang. Jadi waktu bilang itu saya pikir, aduh berarti gawat. Dan benar waktu sampai di sana itu, saya lihat keadaannya sangat parah. Jadi tangannya itu nggak bisa dibuka, sedang mengeras seperti ini. Dan dokter langsung cepat menangani, kemudian dibawa ke ruang operasi, dia dioperasi, jadi ini dibelah dan dibiarkan terbuka. Dan itu karena sudah melekat. karena kena sengatan listrik. Dan hari itu dia dioperasi, kemudian dokter panggil saya, dokter bilang keadaan bapak ini sangat parah, dia masuk masa kritis. Dan dokter bilang kalau lihat dari keadaan, dan situ juga ada orang PLN yang datang, Bu, biasanya yang seperti ini langsung meninggal di tempat. Tapi mungkin Tuhan beri saya kesempatan ya untuk merawat suami saya. Jadi kami di rumah sakit itu ada 1 minggu. Hari ke-6, saya ingat sekali itu hari Jumat, dia kecelakaan hari Sabtu. Hari Jumat itu saya dipanggil dokter, dan karena dokter lihat kami doa, yang kami lakukan hanya doa, begitu banyak orang-orang yang menopang kami dalam doa. Suami saya itu orang yang suka bergaul. Jadi selama dia di rumah sakit itu, kami tidak bisa istirahat. Banyak sekali orang yang datang memberi semangat, berdoa, menguatkan kami, dan itu satu hal yang kami rasa itu kebaikan Tuhan, cara Tuhan menghibur kami. Dokter panggil hari Jumat dan dokter bilang begini, Ibu, puji Tuhan. Karena mungkin dokter lihat kami doa, jadi dokter pakai kata istilah, Ibu puji Tuhan, Bapak sudah melewati masa kritis. Rasanya beban yang begitu berat di sini karena saya melewati beberapa hari itu, rasanya beban ini berat sekali karena lihat keadaan suami saya seperti itu. Dan waktu dokter bilang melewati masa kritis, aduh bahagianya Tuhan, terima kasih, langsung bilang ke teman-teman, langsung bilang terima kasih untuk dukungan doa. Itu hari Jumat. Hari Minggu pagi saya tidak pernah pulang dari rumah sakit. Hari Minggu pagi saya rencana mau cari gereja yang dekat situ, saya ingin ibadah. Hari Minggu pagi saya dipanggil dokter, dan dokter bilang, Ibu, waktu kami lihat keadaan bapak ini drop dan harus dimasukkan ke ICU. Dari beberapa hari lalu bilang sudah lewati masa kritis. Tiba-tiba dokter bilang harus masuk ke ruang ICU. Setelah masuk ruang ICU itu, saya ingat sekali di depan ruang ICU saya sempat bilang, Ma, doakan. Saya bilang, saya akan tunggu Papa di sini. Setelah dia masuk, kami tidak bisa masuk ke dalam kan, karena dia harus dipasang macam-macam dan sebagainya. Sore itu
sekitar jam 5 dokter panggil saya dan bilang dia dimasukkan ke ICU karena pernafasannya itu seperti sesak, dan menurut dokter kebanyakan infus. Karena waktu dia kecelakaan itu, kalau lain kan di infus itu belinya 1 botol, 2 botol, kami tidak. Disuruh beli itu karton. Karena dokter bilang mau mengejar cairan-cairan yang sudah diambil oleh sudah ditarik oleh listrik, sengatan listrik tersebut. Jadi setelah itu dokter bilang ternyata karena suami saya posisinya tidur berbaring, itu masuk ke paru-paru. Saya tidak terlalu mengerti soal itu, cuma penjelasan singkat. Jadi pernafasannya itu jadi terganggu. Tapi kemudian sekitar jam 5 dokter bilang, "Ibu, puji Tuhan, pernafasan Bapak sudah bagus. Oksigen yang masuk ke paru itu sudah bagus setelah diperiksa." Jadi kami senang sekali, bahagia. Tidak lama 1 jam sesudah dibilang sudah bagus, tiba-tiba saya dipanggil di ruangan dokter seperti ini dan dibilang, "Ibu, keadaan Bapak seperti ini." Tapi karena sudah sejak awal saya sudah dengar kata-kata yang begitu berat itu, jadi saya pikir oh biasa, suami saya sudah lewati itu dokter, Bu. Tapi saya kaget ketika ada 1 kalimat bilang, "Bu, saya mau sampaikan suami Ibu sudah tidak ada." Saya seperti percaya, tidak. Saya langsung berdiri, saya mau keluar ruangan, pintunya di situ saya bisa masuk, keluar saya tidak bisa. Saya terputar seperti ini. Nanti dokter bilang, "Bu, ini pintunya sekeluar. Di luar itu ada keluarga saya, ada keluarga suami saya." Mereka tanya, "Marina, bagaimana keadaan Audi?" Saya bilang, "Dokter bilang kata dia sudah tidak ada." Kan saya bilang begitu. Mereka langsung menangis. Saya tidak menangis karena saya pikir ini benar terjadi, masih ini bingung, mimpi. ya. Iya, saya hanya duduk. Mereka sudah nangis, semua mamanya sudah nangis, kakak anak saya hanya duduk gini. Nanti sesudah adik saya datang, dia peluk saya. Situ saya baru seperti sadar, dan disitu saya menjerit sekuat-kuatnya. Tapi kami tidak bisa diizinkan masuk ke ruang ICU. Saya mengerti karena situ kan ada orang-orang yang berjuang hidup dan mati. Jadi menurut dokter, "Ibu tunggu di luar. Nanti kalau Bapak sudah kami bersihkan, kami akan keluarkan dari ruang ICU, baru Ibu baru lihat." Jadi waktu dokter bilang, "Bu, silakan lihat, Bapak sudah dibawa ke depan ruang ICU." Kan jenazah ditutup. Dalam pikiran saya, Tuhan, kalau boleh waktu saya buka kain penutup jenazah ini, itu bukan suami saya. Dalam hati saya bergejolak waktu itu. Tapi apa yang terjadi setelah saya buka, saya lihat itu suami saya. Dan benar-benar dia sudah tidak ada. Yang ada di hati saya waktu itu, saya bilang, Tuhan di mana? Kenapa Tuhan tidak tolong kami? Jadi dan itu merupakan satu hal yang sangat-sangat membuat saya goncang. Iman saya pun goncang. Saya seperti mempertanyakan, Tuhan, sepertinya apa yang kami lakukan selama ini, kami melayani Tuhan. Suami saya kan dulu wakil gembala di GPA Galer. Sepertinya semuanya seperti tidak ada artinya di hadapan Tuhan waktu itu. Dan setelah itu akhirnya suami saya mau dibawa pulang ke rumah. Kemudian waktu tutup peti saya tidak menangis sama sekali. Orang pikir saya kuat, padahal di pikiran saya itu seperti blank, seperti ini mimpi atau kenyataan. Karena kan waktu dia turun dari rumah hari Sabtu itu dalam keadaan sehat. Tidak ada sakit sama sekali. Dan dia itu bagi saya dia bukan cuma suami, dia adalah mentor saya, dia adalah sahabat saya. Dia itu orang yang banyak mengajarkan saya tentang keteladanan hidup. Jadi saya, ini mimpi atau kenyataan? Jadi banyak orang bingung ya, mereka bilang, "Ih, Marina kuat." Karena waktu peti jenazah ditutup saya tidak nangis. Waktu jalan ke kubur saya biasa-biasa. Padahal di pikiran ini seperti apa ya, kacau balau sebenarnya. Nah, sesudah suami saya dikuburkan, itu hari-hari yang terberat, yang sangat berat di hidup saya. Saya seperti orang yang stres sih sebenarnya. Kalau saya pakai motor jemput anak-anak saya di sekolah, saya kan ada jalan harusnya lewat belok kanan, saya terus sampai ada jalan yang harus membuat saya harus pilih kanan atau kiri. Situ saya baru pikir, saya mau kemana ini, sampai separah itu. Jadi saya harus berhenti di pinggir jalan, harus buka helm. Kemudian, "Marina, kamu mau kemana ya?" "Kemana?" "Oh, mau jemput anak." Sudah lewat jauh, saya harus putar lagi seperti itu. Kalau mau ambil barang di rumah, misalnya di dapur, dari sini saya ingat saya mau ambil sendok, sampai di sana nggak tahu mau ambil apa. Saya harus duduk, saya mau ambil apa, saya harus balik lagi ke tempat awal untuk ingat saya mau ambil apa. Jadi waktu itu saya separah itu. Yang saya lakukan waktu itu hanya duduk sujud ya di lantai, doa, tapi bukan doa sih, hanya bilang Tuhan dan hanya menangis. Itu yang saya lakukan hari-hari. Itu sekitar tahun berapa ya, Kak?
Meninggal itu 11 Agustus 2013. Itu anak-anak sudah umur berapa kalau Yang boleh tahu? kakak 9 tahun, yang adik 7 tahun. Kakak 9 tahun, adik 7 7 tahun. tahun. Wow, kalau melihat cerita ini kan seperti apa ya? Mimpi. Di PHP dokter lah seperti Iya. itu. Dan bahkan kalau boleh berbicara ekstrim ini seperti Tuhan kasih PHP lah, so Iya. bilang baik-baik. Lewat masa kritis. dan lainnya, tiba-tiba meninggal bukan karena lebih kepada listrik tapi kepada kadar airnya iya. itu apa infus dan lain sebagainya. Nah, kan Kak bilang juga sempat kecewa kepada Tuhan karena kan pelayanannya bukan main-main Iya. loh. Tinggal di pastori jadi Iya. seperti kostor wanita dan pelayanan ini bahkan suami wakil gembala dan lain sebagainya. Nah Kak, berapa lama sih Kak mengalami jeda sempat kecewa kepada Tuhan atau hanya pada saat itu Kak? Jadi waktu itu kan saya ingat sekali yang datang di ibadah pemakaman yang melayani itu dari sinode. Jadi diutus oleh ketua sinode khusus untuk salah satu hamba Tuhan memimpin ibadah pemakaman. Nah waktu saya dengar firman yang disampaikan, saya tahu itu dari Tuhan, saya seperti tersadar. Oke. Tapi secara singkat ini pendeta ini hanya bilang bahwa semua yang kita miliki itu bukan milik kita, itu hanya titipan, dan Tuhan itu terserah Tuhan mau ambil kapan, termasuk suami saya. Dan itu saya seperti oh iya ya Tuhan, tapi belum mampu untuk mengubah suasana hati saya, kegentaran saya, ketakutan saya menghadapi hidup. Nah, pada bulan itu kan Agustus, bulan Oktober saya diberikan kesempatan dari gereja untuk mengikuti doa puasa wanita se-sinode GPIA di Jakarta. Nah, waktu ikut acara itu, sejak dari awal itu sepertinya memang saya tahu ini Tuhan siapkan untuk saya ada di situ. Karena sejak dari awal pendetanya khotbah itu langsung saksikan tentang jemaatnya yang suaminya tiba-tiba meninggal. Dan seperti itu, Tuhan. Jadi dari sejak awal itu saya menangis. Kemudian saya hari kedua hari ketiga itu pas sudah satu sesi, hamba Tuhan itu bilang, siapa yang kecewa, siapa yang terluka maju ke depan. Saya tidak maju karena saya pikir, saya ingat saya kecewa dengan siapa Tuhan? Saya nggak ada kecewa. Saya selalu berusaha untuk kalau ada masalah dengan orang, saya bereskan. Jadi tidak menyimpan kekecewaan di hati, saya aman. Jadi saya santai duduk. Saya tidak kecewa. Orang-orang ibu-ibu menangis lah yang lari ke depan, didoakan, saya santai. Tiba-tiba saya tahu itu Roh Kudus yang bicara. Roh Kudus bilang, kamu kecewa. Dan saya bilang, kecewa pas apa? Roh Kudusnya Anda seperti itu dan santai. Dan tiba-tiba suara itu di hati saya, kamu kecewa dengan Tuhan. Waktu datang suara itu di hati saya, kamu kecewa dengan Tuhan, saya langsung menjerit, saya langsung menangis. Saya bilang, kamu kecewa kan? Tuhan ambil suami kamu. Jadi waktu itu saya, ternyata saya kecewa dengan Tuhan. Tapi saya berusaha tutupi bahwa Tuhan itu baik. Saya tapi baik-baik jujur, saja, tapi Roh Kudus tahu sekali apa yang dalam hari itu saya menangis, saya menjerit sekuat Tuhan. Tapi kan karena keadaan semua lagi dalam pemulihan, jadi saya sujud di lantai, saya menangis, saya menjerit. Saya bilang, iya Tuhan, saya kecewa dengan Tuhan. Karena pikir, kenapa Tuhan ambil suami saya? Kan banyak yang bilang, Marina, DP waktu, DP tugas selesai. Saya bilang, apa? DP tugas selesai? DP anak masih kecil-kecil ini Tuhan. Itu pokoknya yang ada di hati saya cuma satu kalimat, mengapa Tuhan? Hanya kalimat itu yang saya selalu tanya, Tuhan mengapa Tuhan? Mengapa? Tapi sampai hari ini pun Tuhan belum memberi saya jawaban yang tepat mengapa. Jadi itu kalau bilang kecewa. Yes. Tapi berusaha disembunyikan. Tapi sejak saat itu saya mulai dipulihkan oleh Tuhan. Oke, berarti ada cara Tuhan menghibur anak-anaknya ya, Iya, lewat luar doa biasa. puasa, Tuhan panggil. Dan kayaknya memang Tuhan itu suka membasuh anak-anaknya yang sementara terluka ya. Dan selain itu sih Kak, apa yang membuat Kak Marina kuat pada saat itu? Kan tidak semua wanita bisa setegar itu, tidak semua wanita bisa sekuat Kak Marina sekarang. Bahkan ada yang benar-benar kecewa dan meninggalkan segala pelayanan yang ada dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang bisa membuat Kak akhirnya bisa tetap kuat di dalam Tuhan? Atau di dalam menjalani kehidupan inilah Kak? Waktu itu setelah papa mereka meninggal, anak saya yang bungsu itu dia dekat sekali dengan papanya. Jadi waktu papanya meninggal beberapa bulan setelah itu dia sakit.
sakit hampir di seluruh badannya itu timbul lebam biru. Dan setelah saya konsultasikan dengan dokter, dokter bilang penyebabnya itu ada dua. Pertama kelelahan, dan yang kedua itu karena stres. Dan waktu saya ceritakan, dokter bilang, oh berarti anak ini dia stres karena kehilangan ayahnya. Dan memang tingkah laku si adik ini jadi lain sekali. Mulanya dia anak yang dengar-dengaran, tapi sejak papanya meninggal itu dia seperti memberontak, tapi tidak tahu memberontak kepada siapa. Kalau saya bilang sesuatu, dia pasti nggak mau dengar. Dan waktu itu saya bilang, kenapa anak saya jadi seperti ini? Saya sedang menguatkan diri saya, dan saya harus berhadapan dengan anak saya yang seperti memberontak. Tapi Tuhan itu baik sekali. Saya tanpa sengaja baca bukan buku ya, hanya artikel singkat. Dan disitu dijelaskan bahwa anak-anak yang kehilangan orang tuanya meninggal tiba-tiba, mereka itu terluka. Dan mereka akan mengeluarkan ekspresi-ekspresi yang seperti itu. Jadi saya bersyukur sekali saya baca itu, jadi saya tahu. Jadi saya selalu ambil waktu untuk memeluk dia, mengingatkan dia, saya mengasihi dia, Tuhan Yesus mengasihi dia. Dan ketika dia sakit ini, itu membuat saya bilang, Marina, kehidupan ini berjalan terus. Kamu punya 2 orang putri yang harus kamu besarkan. Kalau kamu dalam posisi seperti ini, bagaimana dengan kedua anak kamu? Dan di situ saya tahu itu cara Tuhan untuk membangkitkan saya. Saya lihat anak 2 ini, apalagi waktu itu yang adik sedang sakit, dan di situ saya bilang, ya Tuhan, saya mau bangkit karena saya tahu saya punya Tuhan. Mulai itu pemulihan demi pemulihan Tuhan mau kerjakan, tapi tidak semudah yang saya ceritakan ini waktu saya berusaha untuk bangkit waktu itu. Oke, berarti salah satu faktor adalah anak-anak. Jadi orang tua wanita pun harus tetap kuat walaupun ditinggal suami karena ada anak-anak. Nah, Kak, menjalani peran sebagai orang tua tunggal, single parents lah ini, tentu tidak mudah. Nah, bagaimana sih pertama kali Kak menjalani itu sebagai orang tua single atau single parents? Ya. Jadi waktu suami saya meninggal itu, salah satu ketakutan saya terbesar bukan soal apa kami mau makan, minum, pakai, tidak. Tapi yang paling saya takutkan waktu saya sadar suami saya tidak ada adalah, Tuhan, bagaimana saya mau didik ini kedua anak ini? Karena kan anak putri. Bagaimana Tuhan saya mau mendidik anak-anak saya? Sedangkan saya tahu anak-anak itu sangat butuh kasih bapak. Iya. Jadi yang saya lakukan waktu itu adalah saya berhenti bekerja. Saya memilih waktu itu usaha kecil-kecilan supaya saya bisa lebih banyak waktu mendampingi mereka. Kemudian yang saya lakukan adalah, tidak mudah sih untuk menjadi seorang single mom atau single parent, itu sangat tidak mudah. Tapi saya selalu minta hikmat Tuhan setiap hari. Saya bilang, Tuhan, berikan saya hikmat untuk bisa mendidik anak-anak ini. Dan saya melihat bagaimana Tuhan itu bekerja dengan luar biasa, melihat bagaimana anak-anak saya bertumbuh, mereka berkembang, dan yang terutama adalah kalau saya bisa kuat, saya bisa mampu, itu karena Tuhan yang selalu memberikan saya kekuatan, dan Tuhan yang selalu memberikan saya hikmat. Itu yang saya rasakan. Berarti memang dari anak-anak ini memang tidak mudah. Seiring waktu berjalan, berarti Kak Marina juga belajar untuk bisa mendidik anak-anak gini. Nah Kak, kalau melihat perjalanan ini dari suami Kak pelayanan, suami meninggal, akhirnya menjadi seorang orang tua tunggal atau single parents, hikmah apa sih yang Kak ambil kira-kira, yang Kak tangkap dari maksud Tuhan dalam kehidupan Kak ini? Yang saya bisa pelajari dari apa yang saya alami selama ini, bahwa dia lewat peristiwa yang saya alami ini, Tuhan menyatakan bahwa dialah itu Immanuel. Memang kadang kita sudah dengar dia Immanuel, dia menyertai kita, tapi lewat peristiwa yang terjadi ini saya benar-benar mengalami dia sang Immanuel itu, yang selalu ada, yang selalu mendampingi kami di tengah segala kesesakan yang kami alami. Dan ada satu ayat yang membuat saya bisa kuat, saya bisa bertahan dari sekian banyak ayat. Ada satu ayat yang boleh saya mau bagikan. Boleh. Di dalam Ulangan 32. Ulangan 32 itu ayat yang ke-10. Ayat ini bilang, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah
tandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia menghisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Dadi dari lembu sapi dan susu kambing domba dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Saya mau tambahkan ya kesaksian sedikit. Jadi waktu kan tadi Gary bilang apa yang saya bisa pelajari dari apa yang terjadi ini. Jadi saya mau katakan bahwa apa yang Tuhan buat di hidup kita itu kadang kita tidak mengerti, tapi itu adalah yang terbaik buat kita. Jadi waktu suami saya mau petinya mau dimasukkan ke dalam kubur waktu itu saya bilang dalam hati, saya bilang begini, Pak, hari ini semua impian, namanya kan keluarga muda punya impian-impian. Hari ini semua itu saya kuburkan sama-sama dengan jenazah Papa di sini. Jadi sejak saat itu jujur saya tidak berani lagi untuk punya impian. Karena saya pikir saya harus menjalani hidup sendiri, membesarkan anak. Jadi sepertinya tidak ada impian sama sekali, seperti takut untuk punya impian sama sekali waktu itu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, saya kan dianugerahkan Tuhan 2 orang putri. Yang kakak itu dia anak yang berkebutuhan khusus. Jadi untuk mendidik anak yang berkebutuhan khusus itu memang benar-benar butuh kesabaran yang luar biasa, butuh hikmat yang baru dari Tuhan setiap hari. Jadi yang kakak itu berkebutuhan khusus, sedangkan yang adik itu diberikan Tuhan dia punya IQ yang di atas rata-rata. Jadi cara mendidik itu yang satu cukup sekali ajar langsung bisa. Karen itu masih umur 5 tahun sudah bisa membaca dengan lancar. Itu nggak dipaksa, dia berusaha sendiri, dia cari tahu, saya beli buku dan sebagainya, dia baca sendiri sampai dia bisa membaca sendiri. Sedangkan yang kakak, saya harus bergumul 17 tahun. Sampai dia bisa membaca. Dan itu bukan hal yang mudah kalau bukan Tuhan yang mengerjakan itu. Dan saya bilang tadi, waktu ketika semua impian saya kuburkan, waktu jenazah suami saya itu dikuburkan, apa yang menjadi impian saya itu ketika saya tidak mau lagi mengharapkan itu yang Tuhan kerjakan, dan itu terjadi, digenapi oleh Tuhan. Itu yang buat saya terkagum-kagum dengan cara Tuhan, apa yang menjadi impian-impian kami yang saya sudah kuburkan. Saya melihat bagaimana Tuhan beracara dengan anak saya Catherine, dia bisa membaca di usia yang ke-17 tahun. Saya hanya minta Tuhan, saya nggak minta banyak untuk Catherine, karena saya tahu dia itu spesial. Yang saya minta hanya dia bisa membaca, karena saya pikir kalau dia bisa membaca, dia nantinya mau kemana-mana bisa dan sebagainya. Dan akhirnya dia bisa membaca, dan Tuhan itu menghibur saya. Sekarang Catherine sudah bekerja. Saya tidak pernah ada di pikiran saya satu waktu dia akan bekerja, tidak ada. Untuk dia bisa membaca saja itu sudah satu kebahagiaan yang luar biasa. Tapi Tuhan itu punya cara untuk menghibur, untuk menguatkan saya. Sekarang Catherine sudah bekerja, dan adik bisa kuliah, sekarang sudah masuk semester 4. Jadi yang saya lihat bahwa ketika Tuhan mengizinkan sesuatu di hidup kita itu, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Itu yang bisa saya. Pasti Tuhan juga memelihara, akhirnya bisa ada sampai di titik ini. Wah, sungguh luar biasa ya. 17 tahun juga merawat anak yang pertama ya, yang memiliki kebutuhan khusus. Dan kalau saya menyentil soal pelayanan, dan akhirnya kenapa sih Kak Marina ini memilih pelayanan anak? Saya tahu itu passion yang Tuhan taruh di hidup saya. Itu saya lakukan sudah sejak saya masih kelas 3 SMP. Tapi saya belum mengerti kalau itu passion yang Tuhan taruh. Kan itu dulunya awal cuma ikut-ikutan, dipercayakan, Marina melayani sekolah minggu, ikut. Tapi seiring berjalannya waktu, saya semakin melihat diri saya mempelajari, ternyata Tuhan taruh saya itu passion di pelayanan anak. Dan sampai hari ini saya masih tetap memberi diri di pelayanan anak, dan sampai kapanpun saya akan tetap di pelayanan anak. Walaupun sampai usia seberapapun saya akan tetap ada di pelayanan anak.
Oke, nah keren sekali Kak Marina memutuskan dengan segala latar belakang yang ada, dengan segala peristiwa yang terjadi, yang seharusnya bisa saja kecewa dan lari meninggalkan Tuhan, tapi Kak Marina memutuskan untuk tetap melayani Tuhan dengan setia, itu sesuatu yang luar biasa. Dan juga pelayanan anak, dan juga Tuhan mengaruniakan 2 anak yang luar biasa, 2 putri yang luar biasa, dan saya yakin Tuhan pasti akan bertanggung jawab dengan segalanya. Nah Kak, ini sebagai pertanyaan terakhir nih, untuk kedepannya nanti, apa sih harapan Kak untuk kedepannya nanti? Untuk ke depan saya hanya pingin saya menjadi pribadi yang mengasihi dan menghormati Tuhan, melayani Tuhan lebih lagi. Karena terlalu banyak yang Tuhan sudah kerjakan di hidup saya. Saya ketika hari ini diberikan kesempatan untuk berbicara di sini, saya seperti dibawa kembali ke hampir 10 tahun yang lalu. Dan kalau waktu 10 tahun yang lalu itu ketika bercerita seperti ini saya tidak mampu. Jangankan bercerita, untuk lewat di rumah sakit tidak masuk, hanya lewat UGD saja, rumah sakit Prof. Kando, itu saya langsung, dada saya langsung sesak. Saya nggak berani sampai bertahun-tahun. Dan ketika saya dihubungi untuk kesaksian sore hari ini, itu saya bilang, Tuhan, saya mau kembali diingatkan peristiwa yang sudah terjadi dan saya bisa berbicara setenang ini, karena benar-benar saya merasakan ya Tuhan itu beracara dengan luar biasa. Dan saya selalu bilang, banyak orang yang bilang kalau saya ulang tahun, banyak yang bilang happy birthday strong woman. Saya bilang saya tidak sekuat itu hanya karena Tuhan. Dan saya mau bilang bahwa Tuhan itu punya banyak sekali cara untuk menghibur saya, untuk menguatkan saya dengan cara-cara yang unik, yang buat saya wow, terkagum-kagum. Semakin saya mengenal Tuhan, semakin saya dibawa dalam pengenalan yang terus, ya bukan berarti sudah mengenal sekali, bukan, dalam terus dibawa dalam pengenalan akan Tuhan, semakin saya terkagum-kagum dengan Tuhan. Sehingga saya selalu bilang kepada anak-anak saya bahwa ketika orang mengenal seseorang, saya contoh dengan Gary, semakin saya kenal Gary atau semakin Gary kenal Kak Marina, akan ada satu titik orang akan tahu kelemahan-kelemahan, dan akan bisa membuat orang kecewa, kenapa Kak Marina seperti itu. Tapi semakin orang mengenal Tuhan, orang akan semakin terkagum-kagum dengan Tuhan itu. Tuhan itu terlalu, bagi saya terlalu luar biasa. Jadi saya bilang anak-anak saya, untuk ke depan kami nanti, yang kami rindukan hanya menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan lebih lagi, menghormati Tuhan, dan melayani Tuhan. Oke, yang menjadi kerinduan kami. Luar biasa. Dan saya yakin juga kejadian yang luar biasa hanya terjadi pada orang-orang yang luar biasa juga. Amin. Nah, saya banyak sekali mendapat pelajaran karena saya juga tipikal orang yang suka mengeluh. Ada masalah sedikit mengeluh, ada masalah sedikit mengeluh. Tapi lewat kejadian Kak ini juga bisa memberkati saya buat lebih kuat lagi. Nah, dan juga mungkin ada pesan-pesan dari Kak Marina buat sahabat cerita yang sementara menonton. Mungkin ada yang sudah kecewa akan hidupnya, yang sudah rasa hidup ini begitu berat. Dan apa sih motivasi atau pesan-pesan yang akan Kak Marina berikan supaya sahabat cerita tetap kuat dalam menjalani hidup? Singkat saya mau sampaikan sore hari ini bahwa ketika kita ada dalam proses hidup yang begitu berat, ketika Tuhan izinkan orang harus melewati lembah kelam yang mungkin penuh air mata hari-hari ini, satu yang harus kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tuhan tidak pernah salah. Kalau Dia izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, percaya bahwa Tuhan tahu persis itu yang terbaik untuk kita. Tuhan mengizinkan itu terjadi karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita besok, 5 tahun depan, 10 tahun yang akan datang. Dan saya mau katakan bahwa jangan pernah meragukan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Itu yang saya mau sampaikan. Oke, luar biasa sekali, banyak sekali kekuatan yang saya dapat, motivasi dan pelajaran hidup. Oke, Kak Marina, terima kasih sudah hadir di sini. Sungguh suatu kebanggaan dan harapannya kalau diundang lagi enggak bosan-bosan datang di sini. Oke, lancar buat pelayanannya Kak, dan juga
Putri dua ada hadir di sini juga. Ya. Salam dan sukses juga buat keluarga yang Amin. ada. Oke, dan sahabat cerita, demikianlah podcast kita pada hari ini bersama Kak Marina Sampekalo. Harapannya sahabat cerita mendapatkan sesuatu, dimotivasi dan diberikan kekuatan lewat cerita-cerita yang ada. Dan bagi sahabat cerita yang ingin kirim permohonan doa, dapat kirim di nomor yang ada di bawah sini. Dan akhirnya saya Gary Geraldo bersama Kak Marina pamit dari hadapan sahabat cerita semua, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.